kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang turunan dalam ruang dimensi N. Yang pertama, vektor garis dalam ruang. Jadi vektor merupakan segmen garis yang berarah, di mana titik awalnya disebut dengan pangkal vektor dan titik akhirnya disebut dengan ujung vektor. Sedangkan panjangnya disebut dengan panjang vektor. Untuk notasi vektor biasanya ditulis dengan menggunakan huruf kecil seperti U, V, W, dan Z. Dalam ruang dimensi 2, suatu vektor mempunyai dua komponen dan ditulis dengan U sama dengan X1, X2 sama dengan U1I ditambah U2J, di mana I sama dengan 1,0 dan J sama dengan 0,1 adalah vektor-vektor satuan baku yang searah dengan sumbu-sumbu koordinat X dan Y. Teman-teman bisa lihat gambarnya di papan. Jadi grafiknya seperti di papan. Sedangkan sebuah vektor U dalam ruang dimensi 3 mempunyai 3 komponen dan ditulis dengan U sama dengan U1, U2, U3 sama dengan U1I ditambah U2J tambah U3K, di mana I sama dengan 1,0,0, J sama dengan 0,1,0 dan K sama dengan 0,0,1 adalah vektor-vektor satuan baku yang searah dengan sumbu-sumbu koordinat X, Y, dan Z. Jadi grafiknya seperti ini. Jadi di sini U1I, di sini U2J, dan di sini U3K. Selanjutnya, bila mana U menyatakan vektor yang menghubungkan dua buah titik P, X0, Y0, Z0 dan X dan I, X1, Y1, Z1, maka komponen vektornya diberikan oleh U sama dengan X1 kurang X0, Y1 kurang Y0, Z1 kurang Z0 sama dengan X1 kurang X0I ditambah Y1 kurang Y0J ditambah Z1 kurang Z0K. Selanjutnya, di mana P, X, Y, Z adalah sembarang titik dalam ruang dimensi 3, vektor posisi R diberikan oleh R sama dengan OP sama dengan X, Y, Z sama dengan XI tambah YJ tambah ZK. Misalkan U sama dengan U1, U2, U3 sembarang vektor dalam ruang dimensi 3, panjang vektor U ditulis dengan mutlak U, didefinisikan oleh mutlak U sama dengan akar dari U1 kuadrat tambah U2 kuadrat tambah U3 kuadrat. Misalnya U adalah suatu vektor yang menghubungkan dua buah titik P, X0, Y0, Z0 dan I, X1, Y1, Z1, maka jarak vektornya diberikan oleh
mutlak U sama dengan akar dari X1 kurang X0 kuadrat tambah Y1 kurang Y0 kuadrat tambah Z1 kurang Z0 kuadrat. Yang berikut kita masuk ke contoh soal. Misalkan diberikan P 214, Q 453 dan R 637. Tentukanlah komponen dan panjang vektor U, V, dan W bila mana U sama dengan PQ, V sama dengan PR, dan W sama dengan PR. Maka penyelesaiannya yang pertama U sama dengan PQ, maka kita masukkan nilai dari Q dikurangi P, maka 4 kurang 2, 5 kurang 1, 3 kurang 4 sama dengan 2, 4, negatif 1 sama dengan 2I tambah 4Z dikurang K. Yang berikut V, cara kerjanya sama seperti di U, maka kita peroleh hasil 2I kurang 2Z tambah ini sebenarnya 7 kurang 3 jadi 4K. Dan W kita peroleh hasil 4I tambah 2Z tambah 3K. Sedangkan untuk panjang vektornya kita masukkan dalam bentuk akar, maka didapat untuk U-nya 2 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah negatif 1 kuadrat sama dengan akar dari 21. Yang berikut mutlak V sama dengan akar dari 2 kuadrat ditambah akar dari negatif 2 kuadrat ditambah 4 kuadrat karena 7 kurang 3 sama dengan akar dari 24. Dan W sama dengan 4 kuadrat ditambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat sama dengan 29, akar dari 29. Yang berikut praktekkan titik. Misalkan U sama dengan U1, U2, U3 sama dengan U1I tambah U2J tambah U3K, dan V sama dengan V1, V2, V3 sama dengan V1I tambah V2J tambah V3K adalah vektor-vektor tak nol. Hasil kali titik U dan V dinyatakan. U dot V didefinisikan oleh U dot V sama dengan U1 V1 tambah U2 V2 tambah U3 V3. Bila mana theta merupakan sudut antara U dan V, hasil kali titik U dan V didefinisikan pula oleh U dot V sama dengan mutlak U mutlak V cos theta. Baik, yang kedua tentang fungsi dua berubah atau lebih. Ada dua fungsi yang muncul. Yang pertama diberikan contoh fx sama dengan x pangkat 2 yang mengaitkan bilangan real x dengan bilangan real lainnya fx. Fx sebagai fungsi bernilai real dari berubah real. Jenis fungsi kedua fx sama dengan x pangkat 3, e pangkat x mengaitkan bilangan real x dengan vektor fx. Fungsi itu disebut fungsi bernilai vektor dari dua berubah real. Fungsi bernilai real dari dua berubah real yakni fungsi f yang memasangkan setiap pasangan terurut x, y dalam himpunan D pada bidang dengan bilangan real tunggal f xy. Sebagai contoh adalah f x, y sama dengan x pangkat 2 tambah 3y pangkat 2. G x, y sama dengan 2x akar y. Perhatikan bahwa f negatif 1,4 sama dengan negatif 1 pangkat 2. Perhatikan bahwa dari contoh di atas f x, y, jadi kita masukkan f x dengan negatif 1 dan y dengan 4, jadi f negatif 1,4 sama dengan negatif 1 pangkat 2 tambah 3 y kan kita ganti dengan 4, jadi 4 pangkat 2 sama dengan 49, dan y kita ganti dengan x dengan negatif 1, jadi hasilnya
Penyelesaian. Agar aturan ini bermakna, kita harus mengeluarkan XY, di mana X lebih besar X pangkat 2 dan titik 0,1. Daerah asal yang dihasilkan dapat dilihat pada gambar. Teman-teman bisa perhatikan gambar di sini. Yang ketiga, turunan parsial. Andaikan bahwa f adalah suatu fungsi dua kubah x dan y, jika y ditahan agar konstan, turunan parsial f terhadap y di x0, y0 dinyatakan oleh fy x0, y0 dan ditulis sebagai fy x0, y0 sama dengan limit f kali x0, y0 tambah delta y kurang f x0, y0 per delta y. Yang kedua, menghitung fx x0, y0 dan fy x0, y0. Dari definisi di atas kita mencari fx x, y dan fy x, y dengan menggunakan aturan baku untuk turunan. Kemudian kita mensubstitusikan x sama dengan x0 dan y sama dengan y0. Teman-teman bisa mengerti? Bisa. Oke. Misalnya y sama dengan y0, maka fx, y0 menjadi fungsi 1 berubah x. Turunan di x sama dengan x0 disebut turunan parsial f terhadap x di x0, y0 dan dinyatakan sebagai fx x0, y0. Jadi fx x0, y0 sama dengan limit f x0 tambah delta x, y0 kurang f x0, y0 per delta x. Yang berikut contoh soal. Carilah fx 1,2 dan fy 1,2. Jika fx, y sama dengan x kuadrat tambah 3y pangkat 3. Penyelesaian. Untuk mencari fx, x, y, kita anggap y sebagai konstanta dan kita diferensialkan fungsi ini terhadap x. Didapat fx x, y sama dengan 2xy tambah 0. Jadi fx 1,2 sama dengan 2 kali 1 kali 2 sama dengan 4. Demikian pula fx x, y sama dengan x pangkat 2 tambah 9y pangkat 2. Sehingga fx 1,2 sama dengan 1 pangkat 2 tambah 9 kali 2 pangkat 2 sama dengan 37. Yang berikut, jika z sama dengan fx, y, kita gunakan cara penulisan lain. Fx x, y sama dengan, jika z sama dengan fx, y, kita gunakan cara penulisan lain. Fx x, y sama dengan dou z per dou x sama dengan dou f x, y per dou x. Fx x0, y0 sama dengan dou z per dou x kali x0, y0. Untuk y-nya fy x, y sama dengan dou z per dou y sama dengan dou f x, y per dou y. Fy x, 0, x0, y0 sama dengan dou z per dou y x0, y0. Yang berikut, turunan parsial tingkat tinggi. Turunan parsial suatu fungsi x dan y adalah fungsi lain dari dua kurba yang sama ini. Turunan tersebut dapat diturunkan secara parsial terhadap x
atau Y untuk memperoleh 4 buah turunan parsial kedua fungsi F. F x sama dengan dou per dou x kali dou F per dou x sama dengan dou pangkat 2 F per dou x pangkat 2. F y sama dengan dou per dou y kali dou F per dou y sama dengan dou pangkat 2 F per dou y pangkat 2. Berikut F x y sama dengan F x kali y sama dengan dou per dou y kali dou F per dou x sama dengan dou pangkat 2 F per dou y dou x. Yang berikut F y x sama dengan F y kali x sama dengan dou F per dou x kali dou F per dou y sama dengan dou pangkat 2 F per dou x dou y. Contoh, cari keempat turunan parsial kedua dari F x sama dengan negatif sin x, y tambah x pangkat 3 y pangkat 2. Penyelesaian f x, x, y sama dengan e pangkat y kurang 1 per y cos x per y tambah 3x pangkat 2 kali y pangkat 2. Fy x, y sama dengan xe pangkat y tambah x per y pangkat 2 cos x per y tambah 2x pangkat 3 ya. Terus fxx x, y sama dengan 1 per y pangkat 2. Kita ganti x dengan 1 jadi 1 per y pangkat 2. Fxx x, y sama dengan 1 per y pangkat 2 sin x per y tambah 6x y pangkat 2. Fy sama dengan x, y sama dengan xe pangkat y tambah x pangkat 2 per y pangkat 4 sin x per y kurang 2x per y pangkat 3 cos x per y tambah 2x pangkat 3. Yang berikut fxy kali x, y sama dengan e pangkat y kurang x per y pangkat 3 sin x per y tambah 1 per y pangkat 2 cos x per y tambah 6x pangkat 2y. Yang berikut fyx x, y sama dengan e pangkat y kurang x per y pangkat 3 sin x per y tambah 1 per y pangkat 2 cos x per y tambah 6x pangkat 2y. Turunan parsial tingkat 3 atau lebih tinggi didefinisikan dengan cara yang sama. Jadi, jika f suatu fungsi 2x dan y, turunan parsial ke f diperoleh dengan menurunkan f secara parsial. Pertama kali terhadap x dan kemudian 2 kali terhadap y akan ditunjukkan oleh dou per dou y kali dou pangkat 2f per dou y kali dou x sama dengan dou pangkat 3f per dou y pangkat 2 kali dou x sama dengan fx y. Oke, yang berikut turunan berarah atau gradien. Perhatikan lagi fungsi 2 peubah fx, y. Turunan parsial fx, x, y dan yx, y mengukur laju perubahan dan kemiriman garis singgung pada arah sejajar sungguh x dan y. Jika
rumuskan sebagai berikut. Fx kali P sama dengan limit H mendekati 0 Fp tambah Hi kurang F kali P per H. Fy kali P sama dengan limit H mendekati 0 Fp tambah Hj kurang Fp per H. Untuk memperoleh konsep yang kita tuju, yang kita kerjakan hanya menggantikan I dan J dengan suatu vektor satuan sembarang U. Untuk tiap vektor satuan U, misalkan DUFP sama dengan limit H mendekati 0 F kali P tambah H U kurang Fp per H. Jika limit ini ada, ia disebut turunan berarah F pada P pada arah U. Teman-teman bisa mengerti? Bisa. Teorema yang pertama, teorema A, misalkan F dapat didefinisikan di P, maka F mempunyai turunan berarah di P pada arah vektor satuan U sama dengan U1I tambah U2J dan DUF P sama dengan U dapat didefinisikan di P, maka F mempunyai turunan berarah di P pada arah vektor satuan U sama dengan U1I tambah U2J dan DUF P sama dengan U kali DF P, yakni DUF X, Y sama dengan U1Fx kali XY tambah U2F Y XY. Contoh soal, jika Fxy sama dengan 4x pangkat 2 kurang xy tambah 3y pangkat 2. Tentukan turunan berarah dari F di 2, -1 pada arah vektor A 4i tambah 3j. Penyelesaian, vektor satuan U pada arah A adalah 4/5i tambah 3/5j. Jadi Fx xy sama dengan 8x kurang y dengan Fx x, y sama dengan negatif x tambah 6y, dan Fx 2, -1 sama dengan 17 dan Fy 2 kurang negatif 1 sama dengan negatif 8. Berdasarkan teorema A, maka DUF negatif 2,1 sama dengan 4/5, 3/5 kali 17, negatif 8 sama dengan 4/5 kali 17 tambah 3/5 kali negatif 8, jadi sama dengan 44/5. Oke, sekian dan terima kasih.